Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kurang lebih sekitar 2 minggu kurang ya, 2 minggu kurang dan di bulan September akan menghadapi FIFA Matchday atau jeda internasional. Maka dari itu pada hari ini eh, Patrick Kluivert, pelatih tim nasional Indonesia, melalui akun media sosial Instagram dari Timnas Indonesia dan juga PSSI telah resmi mengumumkan nama-nama yang akan dipanggil untuk uh, FIFA Matchday bulan September menghadapi Kuwait dan juga Lebanon ya. Dan Patrick Kluivert kali ini memanggil 27 pemain, baik pemain abroad maupun pemain yang bermain di liga lokal ya. Langsung saja saya akan sebutkan nama-nama yang dipanggil. Nah, ini dia. Mulai dari penjaga gawang terlebih dahulu ya. Ada 3 penjaga gawang yang dipanggil, yaitu ada Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Lalu di posisi pemain bertahan, ini cukup banyak. Ada Justin Hubner, Jay Idses, Rizky Ridho, Miss Hilhers, Jordi Amat, Shane Patinama, Kevin Dix, Sandy Walsh, Dean James, Yance Sayuri, dan tentu juga ada Calvin Verdong. Di posisi gelandang ada Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, Nathan Chuaon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Mark Locke, dan Eliano Renders. Dan yang terakhir tentu dari penyerang ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, dan Beckham Putra. Nah, itu adalah 27 nama yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk menghadapi FIFA Matchday di bulan September bulan depan ya. Dan tentu ada nama-nama yang tidak dipanggil dan ada juga beberapa kejutan. Sebenarnya bukan kejutan sih, tapi ini adalah nama lama yang sebetulnya sudah lama tidak dipanggil, akhirnya dia kembali lagi, yaitu adalah Mark Locke ya. Mark Locke memang ketika di zamannya Sintayong sudah tidak dipanggil, bahkan ketika awal-awal Patrick Kluivert menjadi pelatih Indonesia juga belum memanggil, dan akhirnya kali ini Mark Locke kembali dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia. Lalu ada nama-nama yang tidak dipanggil karena cedera, dan ada juga nama-nama yang tidak dipanggil ya mungkin karena performanya sedang menurun gitu. Tentu nama-nama yang cedera sudah jelas. Oleh Romani tidak dipanggil karena cedera saat pramusim ya, Piala Presiden, tepatnya pada tanggal 10 Juli lalu ya, dimana Oleh Romani ini menderita cedera yang cukup serius sehingga saat ini Oleh Romani tengah menjalani proses recovery pemulihan. Lalu ada juga Martin Paes yang memang di 2 laga terakhir FC Dallas, Martin Paes ini tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain dari FC Dallas karena memang ada masalah di pahanya. Jadi Martin Paes tidak dipanggil di FIFA Matchday September. Lalu juga ada Ivar Jenner ya. Saya juga sempat kaget tadi ketika tidak ada nama Ivar Jenner di squad yang dipanggil ini. Ternyata karena memang Ivar Jenner mengalami cedera, dan ya Ivar Jenner ini kan bermain di FC Utrecht ya, dan masuk juga tuh ke tim utama FC Utrecht karena memang di awal-awal 2 laga awal kemarin pembuka Liga Belanda, nama Ivar Jenner memang tidak masuk ke dalam daftar DSP gitu. Bahkan di cadangan pun tidak ada. Apakah memang ya kalah bersaing gitu? Ternyata memang Ivar Jenner ini sedang mengalami cedera gitu. Nah, jadi itu ada 3 pemain yang sedang cedera, dan ada juga beberapa pemain yang memang tidak dipanggil ya karena performanya, yaitu ada Rafael Struijk, lalu juga Asnawi Mangku Alam, dan juga Pratama Arhan. Nah, 3 nama ini tidak dipanggil. Tentu yang paling mencolok itu adalah performa dari Rafael Struijk ya. Mulai dari kepindahannya dia ke Dewa United itu menuai pro dan kontra, dan bahkan ketika di 2 laga awal Dewa United kemarin mengalami kekalahan, dan tentu banyak sekali pengamat dan juga fans timnas Indonesia yang menyoroti performa menurunnya dari Rafael Struijk ini. Dan terbukti di FIFA
FIFA Matchday bulan September nanti tidak ada nama Raphael Strike di dalam Garuda Calling ini gitu. Asnawi Mangku Alam dan juga Arhan tentu ya kita tahu bahwa di posisi mereka banyak sekali pemain, terutama para pemain abroad yang memang kualitasnya ya kita akui di atas mereka gitu. Calvin Verdong, Sandy Walsh dan Kevin Dix itu ya tentu menjadi pesaing kuat mereka gitu. Ada juga Dean James ya. Maka dari itu mungkin di FIFA Matchday kali ini nama Asnawi dan juga Arhan terpinggirkan ya. Lalu juga memang yang paling menjadi pertanyaan adalah tidak adanya nama Elkan Bagot ya. Tidak ada nama Elkan Bagot. Bahkan isunya memang ketika masih di zamannya Sintayong itu ada keretakan dengan Sintayong, tetapi bahkan ketika Sintayong pun sudah diganti dengan Patrick Kluivert tidak kunjung dipanggil juga. Nah tentu ini kembali menimbulkan pertanyaan gitu ya. Mestinya kita ya udahlah gitu, kita sebagai fans timnas Indonesia untuk masalah Elkan Bagot ini ya sudahlah kita serahkan kepada PSSI dan juga tim pelatih gitu, seperti apa nanti, karena memang mungkin kita juga tidak tahu masalahnya ada di mana gitu, seperti itu. Nah memang di FIFA Matchday kali ini banyak sekali pemain yang cedera ya, dan mudah-mudahan di Oktober nanti ketika gelaran kualifikasi Piala Dunia zonasi round 4, para pemain yang cedera ini segera bisa kembali pulih itu, terutama di lini depan ya oleh Romani. Di penjaga gawang memang Martin Paes saat ini cedera, tetapi alhamdulillahnya kita masih punya Emil Audero gitu. Kebayang kalau kita Emil Audero ini belum diproses menjadi warga negara Indonesia gitu. Bukan berarti saya mengenyampingkan kualitas dari Hernando dan Nadeo ya. Kita tahu bahwa Hernando adalah pemain yang penjaga gawang yang tentu syarat pengalamannya sudah sangat luar biasa, bahkan mulai dari kelompok usia hingga ke senior. Bahkan Hernando ini ketika usianya masih muda itu dia sudah dipercaya gitu. Ketika di zamannya Sintayong pun dia sudah dipercaya menjadi penjaga gawang utama timnas senior, mengalahkan penjaga gawang senior lainnya yang bermain di liga lokal gitu. Tetapi tentu ketika kita akan menembus Piala Dunia, berjuang untuk Piala Dunia, tentu pengalaman itulah yang dibutuhkan ya, seperti halnya ada pada Martin Paes dan juga Emil Audero, seperti itu. Bahkan kemarin juga Kevin Dix sempat dikabarkan mengalami cedera ya, tetapi kita bersyukur bahwa Kevin Dix tidak mengalami cedera yang serius dan memang itu hanya sedikit kram. Kemarin di laga debut resminya di DFB Pokal bermain satu babak dan tim pelatih melihat bahwa Kevin Dix sedang mengalami masalah dan tidak mengambil resiko, lalu digantikan di babak kedua. Tetapi direktur teknik dari klubnya Kevin Dix, Mönchengladbach, mengatakan bahwa Kevin Dix tidak mengalami cedera serius dan itu hanya mengalami kram saja gitu. Jadi kita bersyukur Kevin Dix masih bisa dipanggil, tetapi memang Kevin Dix ini jika kita melihat bahwa dia rentan sekali terkena benturan gitu, cedera gitu. Bahkan ketika beberapa kali membela timnas pun ketika melawan Jepang tuh Kevin Dix selalu mengalami masalah gitu. Dan mudah-mudahan kondisi fisiknya dari Kevin Dix ini tentu agar terhindar dari cedera itu bisa ditingkatkan lagi ya oleh pelatih-pelatih fisik di timnas Indonesia ya. Mungkin itu saja di video kali ini terkait Garuda Calling untuk bulan September. Mudah-mudahan para pemain yang dipanggil ini bisa menunjukkan performanya di dua laga FIFA Matchday nanti melawan Kuwait dan Lebanon, dan tentu ini menjadi ajang persiapan untuk kita kembali tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4 ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.